Teman-teman, selamat pagi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kompensasi bisnis prudensial. Oke, dalam kompensasi bisnis prudensial ini ada dua jenis kompensasi. Yang pertama yaitu bisnis kompensasi sebagai seorang agen dengan aktivitasnya adalah selling. Oke. Yang kedua adalah kompensasi pada saat dia membangun jaringannya atau networking ya, membangun karir. Oke. Yang kompensasi selling di sini ada yang namanya komisi, dan juga ada yang namanya bonus. Lalu kalau yang networking ada yang namanya OR, overriding, dan juga ada yang namanya overriding overriding generasi. Oke, untuk yang networknya kita akan bahas nanti. Sekarang kita akan bahas untuk yang kompensasi di agent atau selling. Oke. Komisi didapat dari keberhasilan seorang agen menjual sebuah produk. Yang mana kita ketahui bahwa di prudensial ada bermacam-macam produk. Jadi kita samakan dulu produk yang dijual pada presentasi saya ini adalah produk prudensial yang paling populer, PCB 88. Oke. Dimana dijual dalam presentasi ini adalah 5 tahun masa bayarnya dengan premi tahunan dengan komisi 25% di tahun pertama. Oke. Jadi saya jelaskan dulu, nanti penjelasan saya ini akan mengacu kepada penjualan PCB 88 pembayaran 5 tahun dengan komisi 25% di tahun pertama. Oke, kita lihat di sini. Jadi komisinya adalah berdasarkan premi yang dikumpulkan dikali 25%. Itu preminya. Bonus didapat dari 3 tier ya. Ada 3 konsep untuk bonus. Kita lihat di sini. Untuk mendapatkan bonus itu ada persyaratannya ya. Persyaratan pertama yaitu premi yang terkumpul atau per tahun berapa, kemudian persistensinya berapa, kemudian productive month-nya. Nanti dia akan terima komisi tahun pertamanya dan tahun kedua dikumpulin, kemudian berapa persen bonusnya. Intinya komisi yang diterima di tahun yang berjalan saat itu ya. Oke, kita lihat di sini. Misal kata dia punya produksi 100 juta. Saat yang dipenuhi adalah persistensi wajib 80%. Productive month wajib 3 kali dalam 1 tahun. Productive month ini adalah dalam 1 bulan itu wajib minimal terkumpul ada 25 juta API. Oke, yang terdiri dari minimal 2 polis. Dan masing-masing polis ini wajib auto debit pembayarannya. Oke. Jadi dalam 1 bulan itu wajib ada 25 juta preminya, terdiri dari 2 polis, dan kedua polis ini wajib auto debit. Oke. Ada 3 bulan dalam 12 bulan, pilih yang mana saja, maka production month-nya terpenuhi. Oke, kita anggap semua terpenuhi. Jika terpenuhi 80% persistensi, 3 kali productive month, maka di tahun yang 100 juta ini terima sebesar total 50% komisinya tahun berjalan ya. Lalu kalau dia
produksinya 200 juta. Oke. Maka persistensi juga 80%, 3 kali produktif month, maka dia terima sebesar 80%. Ya, bahkan kalau dia 600 juta, register MDRT, dia terima sebesar 100%. Wow. Contoh misalnya nih yang 100% ya. Misalnya dia terima total komisi ya. Total komisi dari Januari sampai dengan Desember. Oke. Sebesar anggaplah 500 juta. Maka pada bulan Februari di tahun berikutnya, next year-nya, dia akan terima sebesar, kalau 600 dia akan terima sebesar 500 juta juga. Menarik kan? Bagaimana sampai di sini? Oke. Saya akan jelaskan sedikit tentang berapa sih besaran hasilnya dari komisi dan bonus ya, simulasinya jelaskan ya. Oke. Jadi sekali lagi untuk koar nanti kita bahas di belakang. Sekarang kita simulasinya dari komisi dan bonus. Contoh misalnya seorang agen, ini agen dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember berhasil membukukan atau berhasil berjualan kepada 20 orang nasabah, yang mana masing-masing itu 10 juta. Oke. Jadi kita lihat ini dalam tahun berjalan Januari sampai Desember, seorang agen ini berhasil 200 juta. Ini oke? Berapa dia dapat komisinya? 200 juta dikali 25%. Oke, kita samakan tadi ya. Sama dengan 50 juta. Oke. Ini komisi. Bonus. Lihat ya. Bonus lihatnya yang mana? Yang 200 juta, oke? Dapatnya berapa? Anggap persistensi oke, production month oke. Berarti 50 juta dikali 80% sama dengan 40 juta. Total dia dapat bukukan 90 juta komisi dan bonus. Menarik? Oke. Si agen ini ternyata tidak sampai di sini. Dia ternyata tertarik dari agen, ingin mengembangkan karirnya. Dia ingin menuju ke AAD. Ya, dia mau masuk nih ke networkingnya, menuju ke AAD. Lanjut dari nanti juga setelah dia jadi AAD, dia juga berencana untuk mengejar lagi karirnya menjadi seorang agency director. Bolehkah seperti ini? Memang ini yang ingin dilakukan untuk mengembangkan karirnya. Oke, kita lihat yuk bagaimana sih seorang AAD. Kenapa dia ingin mencari AAD ya? Dari agen pengen jadi AAD. Apa sih yang didapat di situ? Oke. Kita lihat sekarang seorang AAD. Oke, saya akan sedikit ambilkan ininya, datanya. Oke, di sini saya akan perlihatkan. Oke, di sini saya akan perlihatkan skema bisnis dari seorang AAD. Kita lihat di sini seorang AAD memiliki tim bisnis. Ya, misal kata ada 4 orang tim bisnisnya, agen A, agen B, agen C, agen D. Oke. A, B, C, dan D. Ini yang kita sebut dengan
seorang associate agency director memiliki 4 tim bisnis. Di sini ini yang tersebut dengan unit bisnis. Oke. Nah, kita lihat sini. Berapa pendapatannya seorang AAD dan kompensasinya. Kita sudah mulai masuk di pembahasan yang OR, off-riding. Off-riding seorang AAD itu adalah 45% tahun pertama dan 30% di tahun kedua. Dari mana? Dari komisi unit. Contoh, saya contohkan ya. Kita lihat nih. Dalam contoh ini, skema ini, misal kata tadi si AAD itu dia berproduksi 200 juta karena dia masih tetap berjualan, dia tetap berproduksi pribadi 200 juta. Sedangkan yang A berproduksi juga sebesar 100 juta. Oke. Yang B produksi 200 juta. Nah, yang C produksinya lebih besar, dia produksinya anggaplah 400 juta. Yang D juga berproduksi 400 juta. Oke. Kita lihat di sini. Total produksi unit dalam bisnis unit ini, total produksinya ada berapa? 400 tambah 400 tambah 400 tambah 100. Oke. Di sini ada 1,3 M. Di sini oke. Kita hitung yuk berapa penghasilan seorang AAD. Kita hitung income seorang AAD dengan grup 1,3 M, 1,3 miliar. Yang pertama dia akan dapatkan adalah tadi, karena dia produksi pribadi, dia akan dapatkan komisi dari produksi pribadinya. Komisi dari 200 juta dikali 25%. Lagi-lagi produknya yang kredit samakan 20% datang dari produknya yang PCB 88, 25%. Oke, sama dengan 50 juta. Ini yang pertama didapatkan. Yang kedua dia dapatkan adalah bonus. Oke. Anggaplah yang ini sudah sesuai semua. Jadi didapatkan apa? 200 juta dikali komisi, kemudian dia dapat bonusnya 50 juta dikali 80% sama dengan 40 juta. Oke. Di sini oke. Lalu karena dia seorang AAD, maka dia dapat overriding AAD. Kita hitung yang tahun pertama saja ya. Dia mendapatkan overriding AAD. Sekali lagi ini yang tahun pertama. Ngitungnya gimana? 1,3 miliar. Ini total produksi unitnya. Dikali komisinya 25% sama dengan 325 juta. Ini total komisinya. Oke. Total OR-nya adalah 325 juta dikali ini 45% sama dengan 146 juta. Oke. Jadi kalau kita lihat total income-nya seorang AD
dengan produksi 1,3 miliar, yaitu 50 juta ditambah 40 juta ditambah 146 juta sama dengan 236 juta, atau setara dengan 20 juta per bulan. Ini oke? Oke ya. Nah, dari sini kemudian si AAD ini tidak berhenti sampai di sini. Ternyata seorang AAD ini dia pengen untuk naik Associate Agency Director ini pengen naik untuk menjadi Agency Director. Oke. Kenapa? Karena di Agency Director kita akan lihat nanti bahwa operating income-nya akan lebih besar lagi. Oke. Langsung aja kita lihat diagram atau skema dari Agency Director. Oke, pada saat dia seorang Agency Director, kita akan buatkan skema bisnisnya. Sini. Dia adalah seorang Agency Director, di mana seorang Agency Director memiliki mitra bisnisnya yang tadinya agen, sekarang sudah menjadi Agency Director. Associate Agency Director. Associate Agency Director. Oke. Misal kata dia punya dua nih, Associate Agency Director 1, Associate Agency Director 2, dan beserta agen-agennya. Oke, ini termasuk direct dari miliknya si AD. Oke, lalu AD ini juga punya yang namanya bisnis partner yang masih berstatus seorang agen. Oke, dia punya agennya. Jadi inilah skema bisnisnya dia. Oke. Apa saja sih yang didapat dari OR-nya? Modelnya seperti apa? Ya, kita lihat di sini seorang AD akan mendapatkan OR dari keberhasilan produksi Associate Agency Director-nya. Ya. Itu perhitungannya adalah dari total komisi tahun pertamanya sebesar 25% tahun pertama, dan tahun kedua besarannya 10%. Ini dari AD ke AD. Oke, yang bagian ini ya teman-teman, ini dia juga punya yang bagian ini. Oke. OR AD to agen. Ya, beda ya, yang dari AD yang ini, yang dari agen yang ini. Besarannya adalah tahun pertama 70% dan tahun kedua 40%. Tahun kedua ya. Ini OR yang didatangkan dari agen. Jadi dua dapat OR. Satu yang datang dari unitnya di agen, satu lagi yang dapat dari manajernya di AAD. Wow. Misalkan kita lihat sekarang nih. Kita isi angka coba ya. Kita isi angka, misalkan skemanya dia seperti ini. Seorang AAD produksi juga minimalnya misalnya 200 juta dia produksinya. Seorang AD, dia jualan juga 200 juta. Dan kita lihat agennya ini, anggaplah dia ikut nih 200 juta. Ini 200 juta juga, ini 200 juta juga. Kemudian ini 400 juta, yang ini 400 juta. Dia mau lebih nih yang dua nih. Misal kata seperti itu.
Lalu AAD-nya yang AD1 misalnya 1,2 miliar, AD2-nya 1 miliar. Contoh seperti itu. Oke. Kalau seperti ini, maka produksinya kita jabarkan. Yang pertama, produksi pribadi. Oke. Besarannya produksi pribadi 200 juta. Ya, produksi pribadi. Ini yang pertama. Yang kedua, produksi unit. Besarannya unit ya. 200 ditambah 200 ditambah 200 tambah 200 tambah 400 tambah 400. Totalnya adalah 1,6 miliar produksi unit. Yang ketiga adalah produksi grup. AAD-nya besarannya 2,4 miliar. Nah, seperti inilah rinciannya. Kalau kita hitung komisinya, income-nya adalah 200 juta dari komisi sebesar 200 juta dikali 25% sama dengan 50 juta. Bonusnya 50 juta dikalikan 80% sama dengan 40 juta. Oke. Produksi unit kita lihat dari mana? 1,6 miliar. Dari mana hitungannya? Dari tahun pertama. Oke. Kita lihat nih. 1,6 M dia total komisi dulu. 1,6 miliar dikali 25%. Ini total komisi. Sama dengan 400 juta. Oke. OR-nya baru dihitung sini. Total komisi 400 juta dikali 70%. Oh, 70% men. Persen sama dengan 280 juta. 280 juta. Ya, ini yang datang dari unitnya. Yang datang dari grupnya itu besarannya 2,4 miliar. Dan off-ridingnya yang atas ya. Jadi kita lihat nih, kita hitung dulu komisi totalnya. 2,4 miliar dikali 25% sama dengan 600 juta. OR-nya 600 juta dikali berapa? Oke, 25% ya. Karena datangnya dari OR grup AD to AAD sama dengan 150 juta. Dari sini yang dia bukukan adalah jadi saya ulang ya, 50 juta ditambah 40 juta ditambah 280 ditambah 150 sama dengan 2, totalnya 520 juta per tahun atau sama dengan 43 juta per bulan pendapatan seorang AD totalnya. Oke. Nah, sampai di sini kita sudah dapat skema atau penjelasan dari OR yang pertama. Ada OR AAD dan ada OR AD. Oke, kita sudah dapat penjelasannya. Sekarang kita masuk di OR Gen. Oke. Pada OR Gen Booster skemanya seperti ini. Orang AD tadi dia memiliki 1 unit lagi AD baru. Jadi contohnya seperti ini. AAD tadinya terpromosi menjadi seorang AD. Paham ya? Maka tadinya dia AD, dia berubah menjadi AD di sini. Dia terpromosi menjadi seorang AD. Maka dinyatakan bahwa AD yang
AD promotornya memiliki OR generasi atas AD ini. Oke. Kita lihat perhitungan OR generasi. Yes, perhitungan OR generasi ini di Prudential datang dari 3 bentuk. Yang pertama OR generation yang standar. OR generation yang standar, OR gen standar, di mana produksi AD awal itu di bawah 2 miliar, maka dia akan mendapatkan OR tahun pertamanya 20% dari total komisinya AD, dan tahun keduanya 13,3%. Jadi dia akan mendapatkan total 33,3% jika dia AD standar. Tapi kalau dia OR gen yang AD-nya 2 miliar, maka dia disebut dengan billion. OR gen billion. Berapa? Dia dapatnya 25% tahun pertama dan 20% tahun kedua. Totalnya sebesar 45%. Oke. Nah, satu lagi, nggak sampai di sini. Masih ada, karena dia boleh lagi mencetak lebih dari 1 AD-nya. Dia cetak AD lagi, dia cetak AD lagi, dia cetak AD lagi, dia cetak lagi AD. Dan AD ini mencetak AD lagi. Mencetak lagi AD, demikian seterusnya, ya. Persyaratannya adalah jika sudah 6 AD yang dia cetak di bawah di rack-nya dia dan 6 miliar, ya, dan 6 miliar, maka dia disebut dengan AD Master Builder. AD Master Builder dapat OR gen-nya beda. Dia dapat 30% tahun pertama dan 25% tahun kedua. Total dia terima 55%, guys. Brother, ini mah keren banget. Ya, 55%, kelihatan ya? 55%. Oke. Kita ambil contoh nih. Contoh. Saya isi angkanya. Ambil contoh AD, ya, seorang AD tahun lalu, seorang AD ini tahun lalu berproduksi 2 miliar. Nah, kita ya, oke, agian tahun lalu si AD ini berproduksi 2 miliar. Kalau di sini kita lihat produksi totalnya si AD ini, oke, 1,6 ditambah 2,4 miliar. Dia produksinya tahun lalu 4 miliar. Oke, kita nggak sampai 45 miliar. Kita pakai yang 2 miliar aja. Oke. Tahun lalu dia produksinya 2 miliar. Oke, kita pakai 1 aja AD. Misalkan dia punya baru 1 AD. Yang mana AD ini berproduksi 1 miliar. Jadi kita lihat gini, AD dengan produksi 2 miliar tahun lalu, tahun yang lalu. Oke, tahun ini, tahun berjalan, dia punya AD dengan produksi 1 miliar. Berapa sih pendapatannya dari OR gen-nya saja dari AD ini? Kita lihat ya, OR gen. Oh, ini keren banget nih. OR gen booster.
Hitungannya berapa jadinya? Kita hitung komisinya. Ini pakai yang mana nih? Pakai yang ini dong, karena dia sudah 2 miliar. Kita pakai 2 tahun sekaligus ya. Artinya 1 miliar dikali 25% sama dengan 250 juta. Ya. 250 juta adalah total komisinya Ade ini. Oh, Arjan ya, 250 juta dikali 45% sama dengan 112 juta. Artinya satu orang adik berhak atas Gen Booster dari Ade yang dia bentuk satunya 100 juta. Bagaimana jika dia punya lebih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, belum lagi ke sampingnya? Bagaimana? Apakah Anda tertarik? Jika Anda tertarik, Anda bisa menghubungi saya di atas nama Ida Bagus Dwi Suryawan Venture Agency. Oke?